Ada satu hal yang paling aku tidak suka yang ada pada diri kamu, yang mana hal ini tuh sebenarnya tidak perlu kamu tanamkan dalam diri kamu, yaitu sikap kamu yang terlalu overthinking terhadap proses hidupmu. Kamu terlalu mencemaskan sesuatu yang sebenarnya hal itu tuh tidak perlu kamu untuk cemaskan, tapi kamu harus hadapi. Dan terkadang kamu masih mempunyai sikap untuk ngebanding-bandingin antara proses hidup kamu dengan proses hidup orang lain. Dengar ya, mempunyai sikap yang terlalu overthinking terhadap proses hidupmu itu akan menghambat kamu dalam mencapai suatu tujuanmu. Kamu terlalu mencemaskan sesuatu itu akibat dari kamu terlalu overthinking. Bagaimana ya hidupku kali ini? Bagaimana ya prosesku kali ini gitu. Dan juga ngebanding-bandingin proses kamu dengan proses orang lain itu bisa mengganggu kesehatan mentalmu juga. Ingat ya, overthinking terus juga terlalu mencemaskan sesuatu hal yang sebenarnya hal itu tuh tidak perlu untuk kamu cemaskan. Dan juga jangan sampai kamu sekali-kali mempunyai pikiran untuk membanding-bandingin proses hidupmu dengan proses hidup orang lain, karena hal itu akan merusak atau mengganggu kesehatan mentalmu sendiri. Setiap orang itu mempunyai proses hidupnya masing-masing, proses proses tersendiri lah gitu loh. Nggak bisa kita mencoba untuk meniru proses hidup orang lain gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena setiap orang itu sudah mempunyai masanya sendiri-sendiri gitu. Aku juga kemarin sempat melihat kan emosi kamu yang tidak terkontrol kan kemarin. Kamu mudah menjadi marah, uring-uringan, bawaannya bad mood terus seharian. Nah, itu karena apa? Karena kamu terlalu overthinking tadi terhadap proses hidupmu gitu loh. Ketika kamu overthinking ya sudah, eh, aktivitasmu pada hari itu ya terganggu semua gitu, nggak bisa berjalan secara normal gitu. Oke lah, ketika kamu merasa overthinking, ketika kamu cemas, ketika kamu merasa mempunyai pikiran untuk membanding-bandingin orang lain, itu mungkin karena kamu dalam fase yang capek, fase lelah gitu loh. Ketika kamu merasa capek, ketika kamu merasa lelah, agar tidak mempunyai pikiran-pikiran yang overthinking, cemas dan sebagainya, itu kamu coba deh untuk menenangkan hatimu dulu, untuk merilekskan dirimu sendiri. Coba untuk atur nafas kamu ketika emosimu saat itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Atur nafas, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Dengan begitu, eh, apa namanya, pernafasanmu itu bisa terkontrol gitu loh, sehingga kamu nggak mempunyai pikiran-pikiran yang terlalu overthinking atau cemas atau dan sebagainya gitu. Atau enggak, ketika kamu merasa overthinking, ketika kamu merasa cemas, ketika ada pikiran untuk ngebanding-bandingin proses hidupmu dengan proses hidup orang lain yang mengakibatkan emosimu menjadi gak kekontrol, kamu mudah marah, kamu coba deh untuk melakukan yang namanya journaling, journaling terapi. Jadi journaling terapi ini kamu berusaha untuk menuliskan emosi atau perasaan apa yang kamu alami pada hari itu yang menyebabkan kamu menjadi bad mood, kamu menjadi uring-uringan, kamu menjadi marah, kamu menjadi emosian tanpa sebab gitu loh. Kamu bisa coba untuk menuliskan perasaanmu atau emosimu saat itu, entah senang, bahagia, marah, sedih, menangis, kecewa, atau yang lain sebagainya. Kamu coba untuk tuliskan, kamu coba untuk tuangkan dalam bentuk tulisan itu. Ketika kamu sudah menuliskan, kamu kan otomatis bisa tahu, oh, aku hari ini perasaanku sedang marah nih. Kenapa? Karena mungkin kamu ada perasaan kecewa dengan orang lain, atau kecewa dengan dirimu sendiri, atau kecewa dengan keadaan nih. Kamu bisa untuk coba untuk menuliskan, sehingga kan kamu bisa mengetahui penyebab dari emosi atau perasaanmu itu yang menyebabkan kamu menjadi nggak bergairah untuk beraktivitas pada hari itu, yang menyebabkan kamu menjadi bad mood seharian gitu. Ketika sudah menulis, kamu sudah harusnya sudah mengetahui nih langkah apa yang bisa kamu lakukan nih ketika emosimu saat itu sedang tidak terkontrol karena suatu hal gitu. Nah, kegiatan dari journaling sendiri ini kan sebenarnya kan berusaha untuk apa ya namanya, memvalidasi emosi kamu. Jadi mengetahui keadaan atau
kondisi perasaan atau emosi kamu yang kamu alami pada hari itu gitu. Jadi sih yang namanya overthinking, terus cemas, terus ngebanding-bandingin itu suatu hal yang negatif ya. Emosi yang negatif yang harusnya bisa kamu singkirkan nih ketika kamu merasa perasaan itu sangat mengganggu. Tetap jalani prosesmu, tetap jalani hidupmu. Karena apa? Karena setiap orang itu mempunyai prosesnya tersendiri. Tidak bisa kita menyamaratakan proses hidup kita dengan proses hidup orang lain. Dan juga lakukan apapun nih sesuai dengan versi terbaik kamu gitu, dan tetap jadi dirimu sendiri gitu. Tetap nikmati prosesmu. Karena apa? Karena prosesmu yang panjang itu bukan berarti kamu gagal. Sedangkan proses mereka yang cepat itu bukan berarti mereka menerima kesuksesan terus gitu. Karena apa? Sejatinya hidup itu seperti roda berputar gitu, seperti komedi putar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu, tergantung dari proses yang kita lalui gitu. Dan tetap semangat, jangan mudah menyerah.